Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita mystery reading lagi. Seperti biasa, mystery reading itu adalah readingan yang nanti temanya tergantung dari kartu-kartu yang berjatuhan. Malam ini candlenya nggak diisi apa-apa, tapi diisi sama oil protection. Oke, sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Jangan tanya kenapa, bagaimana, kok bisa. Tarot aja bisa, masa lilin nggak bisa. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3, 3, 3, 3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aromaterapi telepatinya juga jadi silau ya. Aku taruh sini dikit. Sebentar. Pakai yang protection juga ya. Aku nggak tahu kok kayak ada tadi meditasi sebelum reading kok kayak ada aroma butuh proteksi nih kalian. Sok tahu nggak sih mami? Nggak lah ya, karena memang udah didetek. Apinya gede banget. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung. Buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu. I love you all, I love you sekepun. Readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia. Jadi aku disclaimer dikit ya. Readingan aku juga sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dan jangan dipaksakan, jangan diresonate-resonatekan ya. Kalau separuh jalan dalam readingan ini sudah nggak nyaman, silakan check out. Tidak ada keterpaksaan di dalam readingan ini. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk juga ada link produknya dan nomor WA-nya di kolom deskripsi. Jangan ketukar ya. Yang paling atas untuk readingan yang bawa toko. Nanti kadang-kadang nggak kebaca kalau masuknya ke toko untuk readingan. Karena aku fokus di readingan, barang-barang atau produk ritual aku nomor 2 sih, bukannya nggak penting juga, penting. Kadang-kadang nggak kebaca ada admin, tapi juga adminnya bantu kerjaan yang lain soalnya. Kita cek dulu energi kamu dan dia ya. Oke, konektor antara kamu dan dia atau penghubung. Ada Explorer of One. Ya. Ada yang ingin bergerak maju nih. Atau ada yang lagi nggak tenang. Ya, atau memang ini adalah hubungan kalian, hubungan yang nggak tenang. Ya. Ada yang saling memproteksi diri atau salah satunya memproteksi diri. Ada ego salah satu juga atau bahkan kedua belah pihak. Suka balas-balasan. Suka balas-balasan. Artinya suka sama-sama manas-manasin, ya. Oke, energi dia di sini ada Four of Cup, ya. Saat ini kalau aku lihat dia lagi terkurung dalam satu zona yang agak kurang nyaman dalam diri dia.
lagi apa ya, egonya lagi tinggi ya. Maksudnya gini, ego tinggi itu kadang-kadang temen sekalipun, orang terdekat sekalipun kalau kasih masukan biasanya agak sulit. Kadang kayak lagi mempertahankan opini dalam pikiran dia sendiri. Ya, jadi kayak masukan-masukan dari orang lain tuh nggak ada benarnya gitu. Yang benar masih dia. Jadi kayak lagi nggak mau apa ya, terkoneksi sama hal-hal dari luar sana, kecuali kalau misalnya ngobrol senang-senang bisa, tapi kalau kayak nasehat, masukan-masukan, ini dia kayak lagi nggak mau terima nih ya, lagi terkurung sendiri, lagi terjebak dengan situasi yang sedang muncul atau sedang dia hadapin saat ini. Oke, kemudian di sini ada The Emperor, lagi memprioritaskan value target dalam diri dia, ya, pengen menjadi seseorang yang lebih baik atau menjadi seseorang yang lebih memenangkan sesuatu nih, jadi pengen nomor satu ya, atau mungkin ada pengejaran-pengejaran, katakanlah lagi pengen naik posisi, naik jabatan. Ini juga ada ketegasan yang sedang ingin dia lakukan nih. Masih dalam situasi mencari center of point sih, mencari perhatian-perhatian dari orang-orang terdekat atau lingkungan-lingkungan terdekatnya. Ya, kemudian di sini ada Child of One, ada rencana, ada planning yang sedang ingin dia lakukan, tapi sepertinya berat sekali ya untuk melakukan hal tersebut. Jadi dia sangat berhati-hati untuk melakukan hal tersebut yang ingin dia lakukan tadi. Kayak jangan sampai ketika dia melakukan sesuatu itu merugikan dia atau membuat dia lelah atau membuat dia di posisi yang semakin tidak nyaman. Itu ya. Energi kalian di sini ada Nine of Pentacles. Posisi dalam keadaan yang nyaman, sukses, mapan. Ada circle yang lagi naik ke dalam diri kalian, entah ini rezeki, entah ini energi yang semakin positif atau hal-hal positif lainnya, ya. Ada perubahan ke arah naik level. Kemudian sini ada Three of Cup. Lagi ada selebrasi ya, atau ada acara, ya, ada pertemuan juga bisa. Ini juga kayak rezeki kalian lagi ngalir deras. Ada beberapa yang mungkin lagi berfokus pada nggak tahu ya, orang terdekat kah, temen kah, atau siapa. Mungkin ada yang lagi butuh bantuan atau butuh perhatian kalian. Ya, kalian lagi kayak lagi meluangkan waktu untuk seseorang, walaupun misalnya hanya sekedar mendengar cerita, ya, mendengar keluh kesah itu. Kemudian di sini ada Elder of Swords. Ada energi kayak melepas, ya. Sudah siap untuk melepas masa lalu, sudah siap untuk maju ke lembaran baru dalam diri kalian. Ada transformasi yang ingin kalian lakukan, udah bangkit lagi. Bangkit dari kubur kah? Enggak ya, canda. Oke, kita lihat lagi. Ai aku semua, mungkin kalau yang baru-baru nggak tahu, kalau yang sudah lama udah paham. Lidah aku nih agak-agak beda dikit. Jadi aku ngomong suka kebolak-balik, kadang salah ucap, kadang begini, kadang begitu. Jadi tolong dimaklumin, karena di sini kita lagi nggak belajar bahasa ya. Jadi jangan cuma gara-gara satu kalimat aku yang salah langsung dikoreksi-koreksi. Kita lagi fokus di tarot. Setidaknya apa yang aku sampaikan kalian paham lah, cuman selisih-selisih kata atau kalimat, ya nggak sih? Nanti kalian nggak fokus sama healing kalian, hanya fokus mencerca kesalahan aku. Nanti lihat lagi yang lain mencari kesalahan di situ. Kamu nggak akan ketemu jati diri kamu nantinya, hanya mengkoreksi-koreksi orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kamu, ya. Belajar lebih rendah hati ketika masuk ke rumah orang, itu aja. Ya, bisa jadi kamu ketemu sama orang yang cadel, bisa jadi ketemu sama orang yang disleksia, bisa jadi orang yang misalnya mau ngomong ini yang kesebut ini gitu kan. Yang penting kan penyampaian dari kalimat ke kalimatnya itu masih make sense, masih bisa dikatakan bisa dipahamin. Kita nggak lagi saing-saingan ilmu pengetahuan yang tinggi di sini. Oke, the commitment. Kita lihat apa yang sudah terjadi atau sedang terjadi antara kamu sama dia. Home, cinta segitiga, komitmen. Ada yang batal nikah juga, anxiety. Kayaknya ada yang udah kebuka ya tadi. Hope.
Kemudian ada illusion. Bottom of the deck-nya di sini ada toxic, hubungan yang bisa dikatakan ada toxic relationship. Codependency, ada adiksi, ada ketergantungan, ada yang kecanduan, ada hal-hal yang negatif. Ya, ada karmic relationship dan ada controlling juga yang terjadi dalam hubungan kalian. Komitmen ini menggambarkan, aku nggak tahu apakah salah satu di antara kalian ada yang sudah menikah atau kedua belah pihak sudah menikah, atau ini lebih tepatnya mungkin kalian sedang merencanakan atau pernah merencanakan untuk berkomitmen. Banyak yang sudah dipersiapkan dari cincin kawin mungkin atau pre-wedding atau hal-hal lain untuk menuju level komitmen tadi. Tapi mungkin ada beberapa yang batal, gagal, entah karena ada yang terbongkar atau ada yang memutuskan secara sepihak seperti itu. Tapi paling kuat banyak juga sih yang berdealing dengan seseorang yang sudah berkomitmen. Ya, karena di sini ada home, ada situasi third party. Ada family, ada comfort, ada moving house, ada juga yang mungkin kamu sama dia adalah memang pasangan, tapi begitu terjadi konflik atau terjadi pertengkaran, ada yang keluar dari rumah, hengkang. Ya. Ada yang pisah rumah, ada yang pisah ranjang, seperti itu. Kemudian ada anxiety, ya, hubungan yang penuh dengan masalah. Nggak harus penuh sih, cuman hubungan ini memang ada masalahnya. Masalah-masalah yang muncul itu menyebabkan yang namanya stres, worry, kecemasan, ya, overthinking terhadap satu pengharapan atau satu ekspektasi yang mungkin tidak sejalan kala itu atau kala ini. Hope, tapi masih saja berharap, ya, masih punya keyakinan, masih berpositive thinking bahwa hubungan ini kelak mungkin kapanpun masih bisa diperbaikin atau masih bisa bersama lagi. Ada kepercayaan diri yang tinggi dari salah satu pihak bahwa salah satunya nggak mungkin bisa lepas atau nggak mungkin bisa lama-lama meninggalkan atau jauh. Illusion, masih banyak yang terjebak dengan ilusi. Artinya kamu yang tahu ilusi apa yang terjadi antara kamu sama dia, tapi sementara sudah tahu juga ilusi-ilusi itu tidak menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk bisa bersatu atau bersama karena adanya hambatan, rintangan atau hal-hal lain yang memang nggak bisa membuat kalian bisa bersama. Ya, hanya bisa memiliki tapi tidak bisa dalam bentuk legalitas atau hubungan-hubungan yang diperjelas atau solid, karena di sini ada secret juga, ada hubungan-hubungan yang dirahasiakan. Ini juga ada beberapa yang terjebak dengan situasi apa yang kamu lihat belum tentu seperti yang kamu lihat. Artinya mungkin ada yang mengakunya begini ternyata begini, ada yang terlihat jahat ternyata baik, ada yang terlihat baik ternyata jahat. Ya, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan di awal-awal. Kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Temperance, Sagittarius. Kemudian di sini ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Nine of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Hubungan yang memberatkan. Tiap hari berat. Ya, gitulah ya namanya hidup. Ada yang masih terbelenggu, ada yang masih terikat terhadap suatu kemelekatan, ya. Kalian berdealing sama seseorang yang kurang mandiri.
Kalian berdealing sama seseorang yang maunya stabil sendiri, balance sendiri. Terlihat sih di sini hubungannya stuck, nggak berkembang, nggak bergerak, bahkan selalu atau belakangan malah mengalami kemunduran. Ya, aku ngelihat kayak dia ini memang punya sisi di mana bisa mengekang kamu, bisa mengikat kamu, bisa mengontrol kamu. Karena dia tahu ada sisi lemah dalam diri kamu, yaitu mungkin kamu menurut, kamu manut, atau memang kamu saking sayangnya sama dia menuruti apapun yang menjadi keinginan dia. Ada unsur atau azas pemanfaatan dalam hubungan ini yang aku lihat, ya. Kalian juga berdealing sama seseorang yang pemboros, ya. Pemboros dalam artian yang nggak tahu sesuai versinya kalian atau levelnya kalian masing-masing, sehingga keborosannya ini mengakibatkan kerugian, ya, hal-hal yang sebenarnya nggak perlu mengalami kerugian tadi jadi rugi gitu, kayak beli barang-barang yang nggak berguna mungkin, atau sekedar cuman sering traktir teman mungkin hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk dianggap hebat, hanya untuk dia anggap bahwa dia memiliki segalanya. Tanpa disadari mungkin kamu juga berdealing dengan seseorang yang entah memiliki hutang atau memiliki masalah finansial. Jadi kadang-kadang ketika pundi-pundinya sudah menipis atau pundi-pundinya sudah mulai habis, kamu yang digerogotin. Pinjem dong, pakai dong. Ya, dari satu kesempatan yang kamu buka, kamu berikan kepada dia, akhirnya dia melihat ada potensi besar ini pasangan aku, ya. Mungkin ada yang tidak secara barbar minta atau secara barbar terang-terangan bahwa dia butuh ini, butuh itu. Tapi dengan kode-kode dia memberikan supaya kamu paham bahwa dia lagi butuh sesuatu. Dan ingat, pemanfaatan bukan uang aja, butuh sesuatu juga bisa yang lain, BTT bisa misalnya, ya. butuh yang lainnya lah, kalian yang paham di sini, karena kan nggak mungkin semua masalah kalian bersangkut paut dengan uang, tapi uang itu adalah simbol dari pemanfaatan, ya. Terluka dengan ekspektasi yang tidak sesuai. Beberapa sudah di ghosting, tapi mungkin fisiknya menghilang, tapi bayangannya masih ada, masih melekat. Dan di sini ada beberapa di antara kalian, ada yang susah payah sudah healing, ada yang susah payah bahkan sudah 99% mungkin sudah berhasil move on. Dia datang tiba-tiba. Artinya ini adalah hubungan yang sering on off, ya. Ada hubungan yang circle-nya hanya berputar-putar gitu lagi tanpa perubahan. Karena apa? Yang satunya membuka jalan, yang satunya belum siap untuk berubah, tapi belum siap untuk meninggalkan. Akhirnya ke situ, on off aja. Bukannya ketika balik itu dibicarakan baik-baik, kamu balik lagi, apa yang mau kamu rubah? Ya, komitmen apa yang ingin kamu berikan ke aku? Enggak, begitu dia datang ada yang cuman seneng aja langsung, ya. Asik, dia udah balik lagi, tapi nggak memikirkan. Akhirnya apa? Jatuhnya sama. Jatuh lagi ke lubang yang sama. Ini banyak perbedaan juga antara kalian. Ada yang berbeda agama paling kuat, ya. Berbeda usia juga kuat. Berbeda jarak ada, ya, nggak terlalu banyak. Tapi LDR ada, virtual paling banyak juga. Selalu aku warning untuk virtual, hati-hati kalau belum terjadi pertemuan, ya, masih kenal dari sosial media, chatting-chattingan. Jangan baperan dulu. Kadang-kadang ada orang-orang yang punya kepribadian ganda, kehidupannya nggak seperti itu, tapi di sosial media seperti itu, ya. Dicoba kurun waktu 3 bulan kalau tidak terjadi pertemuan. Jangan buang-buang waktu, jangan buang perasaan, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Kok ke pertanyaan? Keritingan. Sini ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Three of Swords,
Gemini, Libra, Aquarius. Dia menghadirkan situasi third party ya. Ini juga pengen jadi center of point, memanfaatkan, kurang mandiri, pengen mandiri tapi pengennya dikasih, ya, itu tadi. Kalau raja megang koin biasanya kan gitu, mana upeti, dianya nggak mau kerja, ya nggak mungkin lah dia kerja, dia ngerasa dirinya raja, tapi upeti apa yang bisa diberikan untuk dia bisa baik sama seseorang. Sorry. Kemudian di sini ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Aku lihat dia lagi nggak tenang nih. Ketenangannya sedang terusik. Kalian apain dia? Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Whatever apapun yang sudah terjadi antara kamu sama dia, berapa lama pun kalian sudah berjedah mungkin atau bahkan berpisah. Tapi saat ini aku melihat energi orang ini yang terkoneksi sama kalian ini adalah seseorang yang lagi resah hatinya. Kayak ada yang mengganggu pikirannya, kayak ada yang mengganggu ketenangannya, tidurnya, ya. Resah, nggak tentu arah. Resahnya mengacu atau kira-kira apa sih yang membuat dia resah itu? Karena aku ngelihat kayak ada flashback ke masa lalu. Ada juga resah tentang penantian, ya. Gak tenang. Ada situasi menunggu, menanti, melihat, mengamati. Gejala-gejalanya sih kalau yang aku lihat mungkin ada memori-memori yang muncul di dalam pikiran dia tentang entah ini masa lalu kalian, entah ini tentang pertengkaran kalian, atau hal-hal manis yang pernah kalian lalui atau kalian lewati bersama. Karena di sini kalau yang aku lihat seperti ada keinginan dalam diri dia, ya. Ingin menawarkan sebentuk perasaan mungkin, atau memang ada yang belum selesai dan belum tuntas antara kamu dan dia, ya. Aku nggak baca reverse ya, aku baca kartu yang yang terlihat tegak. Aku nggak baca kartu terbalik. Jadi dalam diam dia, dalam kegiatan dia, dalam aktivitas dia, di sini kalau aku lihat pikirannya kayak entah gimana ya, kayak mungkin dia lagi ngelihat orang begini, dia ingat, oh aku dulu pernah melakukan ini. Atau dia lagi mendengar musik, oh ini musik pernah aku dengerin gitu. Jadi ada pemicunya dari eksternal atau dari luar yang ujung-ujungnya membuat dia tuh teringat lagi sama kamu, terkenang lagi sama kamu. Bahkan ada yang mungkin entah saudaranya atau keluarganya atau lingkungan terdekatnya yang berantem, ya, dan itu juga teringat lagi pada diri dia sama kamu. Jadi ketenangan dia ini terusik dari memori, yang memori itu munculnya sebenarnya bukan dari dalam diri dia, tapi dari sesuatu yang dia lihat dan dia dengar. Itu ya. Oke, bottom of the deck, energi kamu di sini ada Death, ya. Bye bye. Udah siap nih, pengen new beginning, pengen meninggalkan sesuatu yang ada di belakang, ya. Kamu pengen sesuatu yang cerah, kamu pengen sesuatu yang sehat, kamu pengen sesuatu yang membuat diri kamu lebih dihargai di depan sana. Itu dia energi kalian semua, positif. Oh ya, temanya apa ya? Nanti aku rapihin ya, ini kayaknya nyusun katanya bingung aku. Belakangan ini atau ketenangannya mulai terusik kembali oleh kenangan yang muncul kembali. Gimana sih? Nanti aku rapihin ya. Pokoknya ketenangan dia tuh terusik dari kenangan-kenangan masa lalu kalian yang suka muncul kembali. Gitu deh. Kenangan apa sih yang selalu ingat sama dia, yang diingat sama dia? Oke, kenangan apa yang selalu muncul di pikirannya? Three of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Keluar dua ya.
Kemudian ada Nine of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Five of Cups. Kemudian ada Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Ten of Swords. Wow, yang dia ingat tentang sesuatu yang dia lakukan, hal-hal yang tidak baik terhadap diri kamu. Kenangan yang mengusik pikiran dia adalah tadi. Tuh kan, aku bilang apa tadi? Mungkin ada saudara atau siapapun ya, atau jangan-jangan keluarga terdekatnya yang mengalami mungkin saja hal serupa yang seperti kamu, atau yang pernah dia lakukan kepada kamu atau kepada siapapun. Lebih kepada kayak, aduh, dulu aku sampai kayak gitu, kok sekarang keluargaku yang ngalamin hal seperti itu. Ya, jadi di sini nyaris kenangan yang dia ingat tentang kamu adalah hal-hal negatifnya, ya. Di mana pernah memanfaatin kamu, ya. Di mana cuman melakukan suatu hubungan relationship-nya itu cuman untuk meningkatkan koin-koin dia, pundi-pundi uang dia, atau hanya untuk kesenangan dia belaka, ya. Apalagi buat dia yang sudah menghadirkan situasi third party tanpa menghargai pengorbanan, tanpa menghargai jerih payah kamu, atau tanpa menghargai apa yang sudah kamu berikan secara tulus itu, ya. Kemudian juga kenangan-kenangan yang membuat dia kembali terusik ketenangannya itu adalah di mana dia pernah melukai diri kamu, di mana dia pernah mengikat kamu, padahal ya kamu sudah baper. Kamu sudah bucin, kebucinan yang hakiki, atau kamu benar-benar sudah mengharapkan sesuatu yang lebih dalam hubungan ini, akhirnya ditinggal begitu aja. Dan mungkin dia tahu kalau kamu nangis berhari-hari, atau kamu depresi, atau kamu mengalami hari-hari yang tidak baik-baik saja kala itu. Dia juga sadar, dia juga terganggu, terusik karena dia pernah membuat kamu anxiety, membuat kamu overthinking. Nih, nangis di pojokan, gak tidur, begadang, bangun-bangun matanya bengkak, sembab. Ya, dia juga ingat ya, meninggalkan kamu secara terang-terangan atau secara mengghosting, itu hanya akan membuat kamu tuh kayak mati suri. Mungkin badan kamu bisa bergerak, melakukan aktivitas apapun, tapi kayak gak punya jiwa. Hambar, hampa, kosong, meninggalkan tanpa perasaan sedikit pun, ya. Kemudian sini ada Ten of Swords tuh, lagi-lagi tentang melukai perasaan kamu tanpa segan-segan, ya. Ini mirip-mirip aja sebenarnya kalau aku lihat ya. Kenangan yang dia ingat tentang diri kamu itu adalah yang mengusik pikiran dia ya. Kenangan-kenangan yang mengusik pikiran dia adalah ketika dia memang benar-benar tidak memperlakukan kamu secara baik, atau bahkan tidak memanusiakan kamu sebagai manusia di sini. Ya. Ngomongnya mungkin sesuka hati aja. Keluar kata-kata tajam. Itu kita cek ya, apalagi sih yang mengganggu ketenangan dia atau mengusik ketenangan dia dari kenangan kalian. Ini apalagi kalau mereka-mereka yang punya adiknya lawan jenis mereka ya. Ini aku melihat kayak mulai takut, entah adik atau kakak, takut kalau salah satu keluarganya mengalami nasib seperti kamu atau seperti yang dia pernah lakukan. Takut karma kan. The Queen of Cups, PHP-in kamu ya, yang mengusik ketenangan dia. Ini juga ada beberapa ya yang mengusik ketenangannya. Kadang-kadang pikirannya kembali ke masa yang indah sih. Masih ada ketertarikan juga kalau aku lihat ya, tapi kalau aku ambil dari sisi negatifnya adalah dia kayak membuat kamu terlalu lama menunggu. Mungkin saja ada janji-janji atau sesuatu yang dia ucapkan tapi terkesan hanya PHP doang. Ya, ini Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius ya. Yang mengusik pikiran dia adalah tentang dia tuh nggak bisa menentukan pilihan atau sikap. Ya, mungkin ada beberapa di antara kalian mulai menuntut pilih aku atau pilih dia,
pilih kerja itu atau kerja ini, pilih apapun yang kalian kondisikan, tapi mungkin dia nggak bisa mengambil tindakan tersebut, malah berujung pada pertengkaran atau malah kabur, melarikan diri dari situasi atau melarikan diri dari permasalahan, ya. Apalagi yang mengusik pikiran dia belakangan ini tentang kalian berdua. Yang paling kuat ada janji yang nggak bisa dia tepatin ya, kalau aku lihat. Oke, di sini ada The Empress yang mengusik ketenangan dia adalah dia belum menemukan orang yang bisa senyaman kamu. Cuman kamu berarti yang bisa membuat dia nyaman, tenang. Ini perbedaan usia banyak. Banyak sekali feminin yang usianya lebih di atas si pria atau si maskulin, ya. Ini mengusik ketenangan dia, ya. Pesona kamu, kenyamanan yang kamu berikan, atau hal-hal baik yang sudah kamu berikan. Kayak dia mungkin lagi di situasi yang hampa atau hambar, atau tadi terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman, kayak alam bawah sadarnya tuh pingin kabur lagi, atau pingin lari ke dalam diri kamu supaya bisa merasakan kenyamanan itu lagi. Nih, sama 4 of One, Aries, Leo, Sagittarius, ya. Yang mengusik ketenangan dia belakangan ini adalah belayan kalian, perhatian kalian, hal-hal lembut yang kalian berikan kepada dia. Itu benar-benar membuat dia merasa berada di posisi yang stabil banget kala itu, ya. Apalagi yang mengusik pikiran dia belakangan ini, ketenangan ya, ketenangan dia belakangan ini. Kita cek tindakan ya, ada tindakan nggak sih? Karena aku nggak ngelihat ada pergerakan di sini. Nanti kita intip ya. Kemudian ada 4 of Swords ya, itu dia. Yang mengusik ketenangan dia adalah ya tadi, dia sudah menghadirkan hubungan yang flat, datar, hambar, gitu-gitu aja, nggak ada pergerakan. Let it flow, tapi nggak ada ujungnya. Ya, mengalir tapi nggak ada dermaganya di sini. Yang mengusik ketenangannya ya ini lagi enak-enak tidur keganggu sama overthinkingnya, sama pikiran-pikirannya ke arah kalian. Seperti itu. Gemini, Libra, Aquarius. Aku mau cek ada pergerakan nggak kira-kira dalam waktu dekat ini ya. Karena aku lihat pikirannya tuh sudah mulai terusik, tinggal actionnya aja. Kira-kira ada pergerakan maju nggak ke kalian? Sini ada Ten of Cup. Aku rasa ada pergerakan maju, mungkin akan bertemu ya. Karena di sini mungkin memang dia merindukan kenyamanan bersama kamu lagi. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Queen of One. Beberapa mungkin masih mengamati, menunggu momen yang tepat ya. Aries, Leo, Sagittarius. Tapi hasratnya udah kuat di sini. Kemudian sini ada The Lovers. Kemudian di sini ada 4 of Cup, masih bingung, sama tuh. Ya. Masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan cinta, masih ada ketertarikan. Masih ada, kemarin malam ada readingan kan, chemistry. Masih ngerasakan ada chemistry yang kuat. Ada pergerakan lagi nggak? Masih mikir-mikir nih di 4 of Cup ya. Niatnya kuat, tapi kayak untuk maju kayaknya takut deh. Atau masih menunggu momen yang tepat. Ya takut mungkin karena memang di sini aku lihat sih agak lumayan gimana gitu ya dengan apa yang sudah dia lakukan kepada diri kalian tuh. Love bombingnya juga banyak di sini. Oke, kemudian di sini ada 7 of Pentacles. Pergerakannya slow motion ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Nih, kayak lagi nunggu waktu yang tepat, momen yang tepat. Ibarat orang nanam pohon, ya kan harus ditunggu tuh, dipupuk, disiram, keluar putik, terus berbunga, berbuah, tinggal nunggu dipetik. Nah, ibaratnya sama seperti itu. Jadi kayak tindakannya aku lihat nggak banyak ya. Mungkin beberapa ada yang cepat karena memang hasratnya kuat sih.
pengen ketemu sama kamu, ya, atau pingin menuntaskan apa sih yang membuat dia nggak tenang selama ini, entah dalam bentuk pengakuan ya, atau memang karena masih merasa sayang, atau ada permintaan maaf karena mungkin takut kalau dia terus-terusan nggak minta maaf, takut imbasnya bukan sekedar kepada dia, tapi kepada keluarga juga, mungkin takut kena karma, seperti itu. Yang jelas ada yang ingin dia tuntaskan, tapi kayak masih mengamati dulu, diam di tempat nih, masih jongkok dia, masih jangkung. Pergi nggak ya, cap cip cup, kembang kencup, katanya gitu. Lagi di sini home pimpa dulu nih. Jadi mungkin ada sekitar 10% yang mungkin pergerakannya cepat, yang sisanya ya sudahlah, bersabar-sabar saja kalau memang masih berharap. Tapi kalau tidak berharap, lanjutkan, move on kalian, lanjutkan kehidupan kalian. Kalau dia datang itu adalah bonus, entah itu memang bonus kalian terima lagi atau bonus untuk menyelesaikan repetan kalian atau menyelesaikan makian yang belum tuntas. Lanjutkan, Oke, energi dia ada Page of Pentacle tuh kan, penyesalan. Ingin minta maaf ya, sudah mulai merasa adanya penyesalan. Ini buat mereka yang sudah lumayan menyakitkan kalian. Tapi kalau kalian ngerasa bahwa dia bukan yang menyakitkan kalian, it's mean artinya readingannya bukan buat kalian ya. Kita cek zodiak ya. Aduh. Ada Pisces, Aquarius, Cancer, Gemini, Aries, Taurus. Bottom of the deck-nya Leo. Inisial nama. Sorry nguap. TCJL X I V. Minum dulu lah ya. Kalian udah minum belum? Ngopi gak sih kalian? Aku ngopi latte. Kalau pagi baru kopinya hitam, baru minum espresso pagi. Kalau malam espresso bahaya. VAWGQ R H. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia ada 11, 22, 13, 2, 9, 7, 24, 12, 5, 29. Bottom of the deck-nya 10. Kita ambil pesan buat kalian. Nggak perlu aku shuffle lah ya, udah tipis banget ini. Aku ambil aja 3. Kita tinggal 2 hari lagi habis itu. Oke. Di sini ada pengorbanan. Lika-liku kehidupan dengan cerita masing-masing, rela berkorban demi mencapai sebuah tujuan agar bisa menikmati sebuah kesuksesan dalam hidup. Diperlukan pengorbanan di mana ada suka, duka, tawa, dan air mata. Tidak sebuah kesuksesan tanpa pengorbanan dan tidak ada kesuksesan tanpa kesulitan. Tetap terus berjuang dalam kehidupan, semangat ya, dan selalu tersenyum kakak. Kemudian ada rasa. Lebih merasakan ke dalam hati dan selaraskan ke akal untuk menjadi jawaban yang cerdas. Ketika kamu membutuhkan jawaban, lihat ke dalam diri. Sadar diri, tahu diri, introspeksi diri. Semangat. Last di sini ada kebahagiaan. Hidup tak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Karena itulah ada kalanya kita merasa kecewa dan sedih. Memilih bahagia adalah pilihan terbaik dalam kehidupan dan kebahagiaan itu kita yang menciptakan. Lepaskan beban yang membuatmu sedih, kamu pantas bahagia. Orang yang tahu caranya bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dan arti dari kebahagiaan hidup. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.